Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudara pengarusi majelis, salah satu belia Masjid Ar-Rawdah, kepada seluruh anggota lembaga pentadbir Masjid Ar-Rawdah, segenap stafnya, bil khusus akhina fillah Al-Ustaz Amin, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah wa syukurillah. Sama-sama kita panjatkan puji kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kehidupan kita dalam keadaan iman, Islam, sehat walafiat, serta diberikan kesempatan untuk melangkahkan kaki kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk tunaikan salat Isya berjamaah bersama. Kemudian kita duduk bersama, beriktikaf bersama sambil kita mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dicurahkan ke haribaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang merupakan uswah, suri tauladan bagi sesiapa yang ingin mencari tauladan. Mungkin bagi segenap muslimin pada hari Jumat yang lalu, khatib telah mengingatkan kepada kita beri pentingnya kita mencari suri tauladan, mencari role model. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan role model yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan kita akan masih mencari-cari. Kita ingin meniru siapa? Kita ingin mencontoh siapa? Namun hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita telah memberitahu 1400 tahun yang lalu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi bagi diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan bagi kita, bagi mereka-mereka yang inginkan kebahagiaan. Oleh yang demikian, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalunya apabila kita masuk tahun baru, selalunya lah ya, kalau ada tahun baru kita ada azam baru, ada cita-cita yang baru, kan? Selalunya kita ada azam, ya, kita ada cita-cita. Al-insan yatiru bihimmati katair yatiru bijanahihi. Manusia akan terbang dengan cita-citanya, sebagaimana burung terbang dengan kedua sayapnya. Kalaulah kita tak ada cita-cita, maka kita tak akan usaha. Kita tetap dalam takuk lama,
kita tak ada keinginan untuk maju dan lain sebagainya. Oleh yang demikian, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini tajuk yang diberikan kepada saya, fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Sabarlah kamu, ya, sabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari para rasul. Begitulah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap sesuatu yang besar, cita-cita yang besar, untuk merealisasikan cita-cita yang besar, selalunya ada cabaran, ada ujian, ada cobaan, ada rintangan. Namun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu panduan kepada kita, ya, telah memberikan satu panduan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qur'anul Karim, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-153, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan satu solusi, ya, memberikan satu solusi jalan keluar. Setiap kita inginkan keberhasilan, setiap azam kita, Allah mengatakan, mintalah pertolongan kepada Allah melalui kesabaran tersebut. Inilah yang menjadi tanda tanya kita. Yang dimaksud sabar itu harus macam mana, ya. Jadi sekarang dalam menghadapi kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan kita, atau dalam merealisasikan azam kita untuk mendapatkan, menghasilkan azam kita, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya bersabar. Nah, dalam hal yang sama, dalam masa yang sama, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu petunjuk secara langsung. Sabarnya siapa yang perlu dicontoh? Sabarnya siapa yang perlu dicontoh? Itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah kamu seperti sabarnya keteguhan hati daripada para rasul. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita menceritakan ulul azmi, akhirnya kita akan pergi masalah sirah pula. Jadi pada malam hari ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mempelajari satu yang berhubung kait dengan keimanan kita, ya, rukun iman kita. Yang nomor 2 pula, kita akan mempelajari tentang sirah. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Hakikatnya Al-Qur'anul Karim merupakan panduan segalanya, ya. Panduan dalam Al-Qur'an bukan setakat hukum hakam sahaja. Dalam Al-Qur'an bukan setakat akidah sahaja. Dalam Al-Qur'an juga terdapat kisah-kisah ataupun cerita-cerita. Kisahnya kaum-kaum yang dahulu, kisahnya rasul-rasul yang dahulu. Begitu juga kemudian kabar daripada orang-orang kemudian. Kalaulah kita bertanya jamaah yang dirahmati Allah, apa agaknya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kisah-kisah dalam Al-Qur'an ini untuk apa? Kisahnya Nabiullah Adam, kisahnya Qabil dan Habil, kisahnya Nabiullah Nuh dan lain sebagainya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampaikan kisah itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tak secara langsung
juga disampaikan kepada kita. Inilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada rahasianya. Ternyata ada rahasianya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu. Rasul-rasul sebelum Rasulullah Allah ceritakan. Nah ini ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Satu di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menceritakan para rasul kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk meneguhkan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya hati Rasul ini teguh, supaya hati Rasul ini kukuh, sabar. Sebab apa jamaah yang dirahmati Allah? Sebab apa yang dibawa oleh Rasul, misi Rasul adalah sama dengan misi-misi Rasul-Rasul yang dahulu. Dan setiap dakwah yang dibawa oleh Rasul-Rasul yang dahulu senantiasa menerima tantangan daripada kaumnya. Bahkan bukan setakat kaumnya, menerima tantangan dari keluarga terdekatnya. Inilah insyaAllah yang akan kita bahas, yang akan kita bincangkan pada malam hari ini. Jadi tujuannya, satu di antara tujuannya adalah manusabbitu bihi fu'adak, di mana dengannya kami teguhkan hati kamu. Rasulullah yang jelas-jelas insan yang penyabar masih diberikan peringatan seperti itu. Ini kan pula kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita yang senantiasa berhadapan dengan cabaran kehidupan, cabaran tempat kerja, cabaran dalam keluarga, cabaran di masyarakat, cabaran di masjid, di mana-mana ada cabaran. Sekarang bagaimana dalam kita menghadapi cabaran supaya hati kita ini kukuh, hati kita ini teguh? Ini yang diinginkan. Maka itu satu di antaranya adalah mesti sabar. Satu di antaranya untuk menggapai cita-cita, untuk menghadapi cobaan dan cabaran adalah kesabaran. Memantapkan kesabaran. Maka itu alhamdulillah wa syukurillah, pada awal tahun yang jelas kita bermacam-macam rancangan, kita bermacam-macam azam. Maka supaya apa yang kita azamkan ini, apa yang kita cita-citakan akan terrealisasi, maka satu di antara perkara yang kita pastikan adalah kita kena menanamkan kesabaran dalam jiwa kita. Kesabaran satu part. Yang nomor dua adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalaulah kamu sudah memiliki azam, tujuan, kemauan, kemudian sudah diikuti dengan kesabaran, maka diikuti pula dengan fatawakkal 'ala Allah. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu kita lakukan? Kita usaha untuk merealisasikan cita-cita kita. Apa yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mengatur strategi supaya cita-cita kita akan terrealisasi dengan penuh kesabaran. Namun pada akhirnya kita serahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh yang demikian sangat eloklah apabila kita tengok kisah ya, Allah Subhanahu wa ta'ala pilihkan kepada kita
kisah ulul azmi. Nah, kita kembali kepada tauhid pula. Rukun iman salah satunya adalah percaya kepada para rasul. Nah, apabila Rasul ditanya berapa jumlah para nabi, Rasul bilang 124.000. Semua para nabi bermula daripada Nabi Allah Adam alaihissalam hinggalah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berjumlah 124.000. Dari 124.313 merupakan Rasul. Namun yang wajib kita ketahui, yang nama-namanya tertera dalam Al-Quran hanyalah 25. Ini yang seharusnya kita tahu, tuan-tuan, puan-puan. Nama 25 para Rasul seharusnya kita tahu. Sebab ini yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Kita kena tahu. Kalau kita ingat dulu siapa presiden pertama Singapura, kita tahu. Kalau budak-budak ditanya siapa pemain Chelsea yang dia paling suka, dia tahu. Tapi kenapa pula Pak yang kembali kepada ketauhidan kadang-kadang kita tak hafal? Maka dengan demikian, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena berusaha untuk menghafalnya. Rasul yang ada 25 ini. Dalam satu kitab namanya kitab Aqidatul Awam, dalam kitab Aqidatul Awam di sana diterangkan jumlah 25 ini dengan dalam satu nazam, satu syair. Hum Adamun Idrisun Nuhun Huduma Saleh wa Ibrahimu kullun muttaba Lutun wa Ismailu Isaku kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Su'aibu Haruna wa Musa wal Yasa Zulkifli Dawud Sulaiman uttaba Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Toha Khatimun Da'wiyya. Jadi ada 25 Rasul, bermula daripada Nabiullah Adam sampailah Toha. Dalam syair itu dinamakan Toha sebab salah satu nama daripada nama Rasulullah Muhammad SAW adalah Toha. Nama Rasulullah ini banyak, tuan-tuan. Yasin, Toha, Muhammad, Ahmad, dan lain sebagainya. Ini. Itulah nama 25 Rasul yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kemudian muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 25 Rasul itu yang termasuk dikategorikan ulul azmi adalah hanya 5 Rasul sahaja. Jadi dari 25 Allah pilih 5 yang termasuk kategori ulul azmi. Kalau tadi dikatakan sabarlah kamu sebagaimana sabarnya ulul azmi, siapa ulul azmi itu? Siapa ulul azmi itu? Maka dalam salah satu, dalam surah Asy-Syura ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaihi Allahu yajtabi ilaihi man yasha' wa yahdi ilaihi man yunib. Inilah dalam ayat ini kita boleh ambil kesimpulan siapa yang dimaksud ulul azmi. Siapa yang dimaksud ulul azmi dari kalangan para rasul. Yang bermaksud ayat tersebut, Allah telah menerangkan kepada kamu di antara perkara-perkara agama yang Ia tetapkan hukumnya apa yang telah diperintahkannya kepada Nabi Nuh dan yang telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan juga yang telah kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa serta Nabi Isa, yaitu
tegakkanlah pendirian agama dan janganlah kamu berpecah belah atau berselisihan pada dasarnya. Berat bagi orang-orang musyrik untuk menerima agama tauhid yang engkau seru mereka kepadanya. Allah memilih serta melorongkan sesiapa yang dikehendakinya untuk menerima agama tauhid itu dan memberi hidayat petunjuk kepada agamanya itu sesiapa yang rujuk kembali kepadanya, yakni dengan ketaatan. Begitulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara 5 rasul tersebut, ya, tujuannya sama, cita-citanya sama, tugasnya daripada Allah pun sama. Apa? Pertama adalah an aqimuddina, untuk menegakkan agama, yakni mengajak kepada umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Nuh, apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim, apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga kepada Rasulullah SAW sendiri adalah sama. Perintahnya adalah untuk menegakkan agama. Dari ayat ini, jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di situ telah jelas siapa yang dimaksud ulul azmi. Allah terangkan, Allah sebutkan nama rasul tersendiri. Pertama adalah Nabi Nuh, ya. Yang kedua adalah Rasulullah SAW sendiri. Kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan juga Nabi Isa. Inilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditanya anak cucu kita, siapa ulul azmi minar rasul itu toh? Nah, kita kena jawab. Ya, kita kena jawab. Kemudian kalau ada orang yang tanya pula, kenapa? Macam mana dia boleh dinamakan ulul azmi? Nah, sebab ini adalah pengiktirafan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ini adalah pengakuan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan kalau kita lihat jamaah yang dirahmati Allah, 5 rasul ini memiliki kesabaran dan keteguhan melebihi rasul-rasul yang lain. Inilah kuncinya. Dalam menyampaikan dakwahnya kepada umatnya, kemudian mendapatkan cobaan, cabaran, tantangan lebih dahsyat daripada yang lain. Yang lain memanglah dapat ujian, tantangan, cobaan, cabaran. Namun yang 5 ini lebih daripada yang lain. Jadi inilah nanti yang akan kita sentuh sedikit demi sedikit, ya, di antara 5 rasul ini. Kemudian di antara kelebihan rasul 5 ini, satunya adalah senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kaum mereka tidak diturunkan azab. Tidak diturunkan azab. Tak pernah kelima-lima rasul ini mengancam kepada umatnya supaya Allah turunkan azab. Tak pernah. Kemudian di antaranya lagi, senantiasa 5 rasul ini meminta kepada Allah supaya kaumnya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau macam manapun dihina, dicaci, dimaki, disakiti oleh kaumnya, tetap kelima-lima rasul ini senantiasa meminta hidayah kepada Allah supaya kaumnya diberikan hidayah, supaya kaumnya diberikan petunjuk, supaya kaumnya dibuka hatinya menerima dakwah, menerima ajaan daripada rasul-rasul tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, ya, oleh yang demikian, mudah-mudahan apa yang akan kita ceritakan nanti akan mengukuhkan hati kita. Kalaulah pada para rasul ini menerima ujian dalam visinya, dalam dakwahnya, dalam menegakkan
perintah Allah Subhanahu wa taala, ini kan pula kita dalam melaksanakan, dalam merealisasikan cita-cita yang kita inginkan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di antara contoh, kita mulakan dari yang pertama. Yang termasuk ulul azmi adalah Nabiullah Nuh alaihissalam. Nah, kita nanti akan cerita sedikit demi sedikit lah. Sebab biasanya apabila kita kuliah tentang sirah nabi-nabi, satu nabi aja kadang-kadang sampai 2 bulan kuliah zuhur tu. Ini kan pula kita dalam masa yang sekejap menceritakan 5 daripada kisah ulul azmi. Mudah-mudahan kisah sedikit demi sedikit akan memberikan pengajaran dan pelajaran bagi kita, kemudian akan mengukuhkan, meneguhkan hati kita, sehingga kita akan sabar dalam menggapai cita-cita kita. Kemudian mudah-mudahan pada akhirnya cita-cita itu akan menjadi kenyataan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bermulanya kisah Nabiullah Nuh alaihi salam. Apabila Nabiullah Idris alaihi salam dah lama meninggal, lama kelamaan umat Nabiullah Idris semakin hari semakin jauh, semakin menyimpang daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat di antara mereka, yaitu Nabiullah Nuh, untuk mengajak kaumnya kembali untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Nuh ini tuan-tuan, umurnya panjang, 1000 tahun. Macam tak logik, Ustaz. Mana ada 1000 tahun? Kita 100 tahun aja dah nampak uzur sangat. Takkan 1000 tahun? Begitulah apa yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Dari 1000 tahun ini, 950 tahun Nabiullah Nuh berdakwah kepada umatnya. 950 tahun berdakwah kepada umatnya. Namun tak ramai yang menerima dakwah Nabiullah Nuh, tak ramai. Dikatakan di sana hanya kurang lebih 80 saja. Bayangkan tuan-tuan, 950 tahun hanya 80 saja. Bahkan suatu hari, jamaah yang dirahmati Allah, apabila umatnya semakin menghina kepada Nabiullah Nuh, Allah semakin nak menguji Nabi Nuh. Nabiullah Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat bahtera. Kalau bikin bahtera kat tepi laut, wajar. Kat penjuru laut sana, wajar. Ataupun kat Changi Point sana, wajar. Yang penting tepi laut. Ini disuruh membuat bahtera di tengah-tengah padang pasir. Maka umatnya semakin menghina kepada Nabiullah Nuh alaihissalam. Tengok Nuh ni, kita tak ikut dia, sekarang dia menjadi gila. Dia menjadi gila. Tengok, dia buat bahtera kat tengah-tengah padang pasir. Nak dibuat apa bahtera kat tengah-tengah padang pasir? Begitulah penghinaan. Bukan setakat itu saja, jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dikisahkan apabila bahtera telah siap, ada mereka yang tak suka, dia naik bahtera, dia buang kencingnya, buang kotorannya di dalamnya, dan lain sebagainya. Namun Nabiullah Nuh tetap dengan kesabarannya. Tapi apabila perintah Allah telah sampai, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabiullah Nuh dan mereka-mereka yang iman kepadanya supaya naik masuk dalam bahtera.
Apabila mereka yang beriman ini dan sebagian binatang-binatang dengan berpasang-pasangan masuk dalam bahtera, barulah datang, barulah keluar air dari mana-mana tempat. Dari tempat masak, dari dapur keluar air, dari sana keluar air, hujan dengan lebatnya, dari mana-mana keluar sumber air. Maka terjadilah tsunami yang besar, tsunami yang dahsyat. Tengok. Namun yang heran, saat-saat seperti itu Nabiullah Nuh panggil istrinya, Nabiullah Nuh panggil anaknya yang namanya Kan'an untuk masuk dalam bahtera. Mereka tak mau. Mereka tak mau. Bagaimana perasaan seorang ayah, perasaan seorang suami dalam keadaan seperti itu? Yang lain dah tenggelam, masih ada anak dan istri. Cobaan, ujian bagi Nabiullah Nuh. Tapi karena memang kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, katakan, wahai ayah, saya akan lari naik ke tempat yang tinggi, saya akan selamat. Tapi apabila begitu, ombak yang memisahkan antara Nabiullah Nuh dengan anaknya, dan anaknya pun akhirnya tenggelam. Ini hanya sekelumit kisah Nabiullah Nuh alaihissalam. Bagaimana cobaan cabaran Nabiullah Nuh dalam berdakwah, dalam merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengajak umatnya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cobaan, cabaran bukan setakat dari kaumnya. Cobaan dan cabaran justru juga datang dari istri dan anaknya. Datangnya cobaan bukan setakat dari kaumnya saja. Yang menentang juga istri dan anaknya. Ini satu cobaan, satu cabaran. Walaupun demikian, tetap Nabiullah Nuh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengajak mereka, untuk mengajak mereka yang beriman masuk dalam bahteranya Nabiullah Nuh. Singkat cerita jamaah yang dirahmati Allah, beberapa hari, beberapa bulan mereka berada di bahtera. Kemudian pada saat yang tertentu, akhirnya fastawat 'alal jud, bahteranya Nabiullah Nuh berlabuh di atas bukit Jud, namanya bukit Jud. Begitulah dikisahkan hal itu terjadi pada hari Asyura. Nah, ini kisahnya hari Asyura. Baik. Jadi pengajaran kita dari yang pertama ini, apabila kita ingin menegakkan sesuatu, kadang-kadang cobaan, cabaran bukan dari orang luar. Cobaan dan cabaran dari dalam keluarga sendiri. Dari dalam keluarga sendiri. Ini yang pertama. Yang nomor dua, jamaah yang dirahmati Allah, yaitu kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apabila kita menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana kesabaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam secara singkat. Apabila Nabiullah Ibrahim keluar dari gua, melihat kaumnya, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah rembulan, ada yang menyembah bintang. Nabi Ibrahim pun mencari, siapa sebenarnya Tuhan? Siapa sebenarnya Tuhan ini? Apabila nampak matahari, oh ini Tuhan aku, inilah besar. Tapi petang, matahari dah tak ada, datang pula bintang, kan? Begitulah akhirnya apa yang dicari oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim mencari keyakinan, mencari keimanan, mencari Tuhan yang sebenarnya. Siapa Tuhan yang sebenarnya?
Kalaulah kita jamaah yang dirahmati Allah, kebanyakan kita lahir dari keluarga yang sudah Islam. Nabi Ibrahim mencari siapa Tuhannya. Maka akhirnya apa kata Nabi Ibrahim? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Menemukan keyakinan yang dia yakini adalah zat yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian apabila menegakkan keyakinan ini, cobaan, jabaran yang pertama adalah dari ayahnya. Dari ayahnya, dia mengajak kaumnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, untuk meyakini yang disembah adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Namun cobaan jabaran yang pertama adalah dari ayahnya. Kemudian Nabi Ibrahim masih sabar dan terus untuk berdakwah. Maka pada suatu hari, apabila Namrud, yang waktu itu rajanya adalah Namrud memaksa rakyatnya untuk menyembah dia. Namun Nabi Ibrahim tidak mau. Kemudian suatu hari Namrud dengan rakyatnya dan pembesar-pembesar kerajaannya, dia mengadakan satu upacara di tanah lapang. Saat itulah jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, digunakan kesempatan itu oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam masuk ke dewan, tempat penyembahan berhala-berhala. Dihancurkanlah berhala yang kecil-kecil, dan kapak yang besar digantungkan di leher berhala yang besar. Yang kecil-kecil semua dihancurkan dan digantungkan kapaknya di leher berhala yang besar. Apabila Namrud dengan pembesar-pembesarnya datang, kemudian mendapati sesembahannya berantakan, hancur seperti itu, dia pun marah dan dia mencari-cari siapa yang buat ini semua. Maka ada yang mengatakan yuqalu lahu Ibrahim, ada seorang pemuda namanya Ibrahim. Ya. Maka kata Namrud, panggil dia menghadap aku. Maka terjadilah perdebatan. Apabila Nabi Ibrahim dipanggil menghadap Namrud, Namrud tanya, siapa yang menghancurkan ini, wahai anak muda? Kata Nabi Ibrahim dengan diplomasi, tanyalah kepada yang besar itu, tanyalah kepada patung berhala yang besar itu, kapak tergantung di atas lehernya. Kata Namrud, kamu jangan mempermainkan saya, kamu jangan membodoh-bodohkan saya. Bagaimana saya boleh bertanya kepada dia? Dia tak boleh berbuat apa-apa, dia tak boleh bergerak, dia tak boleh berbuat apa-apa. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Tahu pun tak boleh buat apa-apa, kenapa kamu sembah dia? Dengan diplomasi, kata-kata Nabi Ibrahim diplomasi. Jawaban Namrud dijadikan juga mengukuhkan hujah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi akhirnya Namrud dah kehilangan idea. Macam mana ini? Apa yang kita kena buat? Memang sebenarnya berhala ini tak boleh buat apa-apa, tapi sekarang bagaimana? Maka diputuskan Nabiullah Ibrahim dibakar. Ini ujiannya. Ujian yang kedua dalam menegakkan akidah, dalam menegakkan dakwah, mengajak kepada Allah, Nabi Ibrahim menjalani pembakaran. Tengok, dibakar. Tapi jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Kuasa. Kalau Allah tak menghendaki, segalanya tak akan menjadi. Kalau Allah tak menghendaki, segalanya tak akan menjadi. Walaupun secara logik, secara akal, kan,
secara akal api yang besar seperti itu mestilah dia akan dapat membakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dimasukkan, kemudian dinyalakan, dinyalakan apinya itu. Begitu besarnya api ini. Dalam keyakinan mereka, mestilah Ibrahim ini meninggal. Ya. Tapi Nabi Ibrahim menjalaninya dengan kesabaran. Kemudian apabila api dah habis, semakin habis. Apabila api habis, Nabi Ibrahim seakan-akan tak tersentuh pun oleh api. Kenapa? Sebab api telah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kepada api, "Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Tengok. Wahai api, jadilah kamu yang menyejukkan dan yang menyelamatkan terhadap Ibrahim. Menurut logik, api mesti panas, tapi api menjadi sejuk. Menurut logik, api mesti akan membakar, tapi kenyataannya dia tak membakar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini cabaran yang kedua yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya dibakar, namun izin Allah. Dengan izin Allah, Nabi Ibrahim tidak tersentuh pun daripada ujian tersebut. Akhirnya Namrud pun kebingungan idea. Apa nak buat dengan Ibrahim ni? Dibakar dia pun tak mati. Jadi apa yang nak kita buat? Akhirnya apa yang dilakukan jamaah? Nabi Ibrahim dengan istrinya diusir dari kampungnya. Kemudian Nabi Ibrahim pun menuju Mesir waktu itu. Kemudian dari sana Nabi Ibrahim apabila balik dari Mesir, Nabi Ibrahim mendapat seorang pembantu ataupun hamba yang namanya Hajar. Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah dah lama berumah tangga, tapi tak kunjung diberi keturunan. Nabi Ibrahim dah minta supaya diberikan keturunan, tapi Nabi Ibrahim belum juga diberikan keturunan. Apabila keadaan seperti itu, Siti Sarah mengusulkan kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Nabi Ibrahim, ambillah si Hajar ini sebagai istri." Akhirnya Nabi Ibrahim pun nikah dengan Siti Hajar. Apabila Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan Nabi Ibrahim anak yang pertama, yaitu Nabiullah Ismail. Namun Allah Subhanahu wa taala menguji lagi kepada Nabi Ibrahim, bayi yang masih kecil, yang baru lahir, suruh bawa keluar, suruh bawa pergi, jauh daripada Palestina. Mana yang dituju? Yaitu tempat yang namanya Bakkah. Yang waktu itu namanya Bakkah, yaitu Makkah. Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, dengan Nabi Ismail, begitulah pergi satu lembah yang tak ada pokok satupun, yang ada hanya bebatuan sahaja. Tengok jamaah yang dirahmati Allah, dah lama kepingin punya anak, Allah uji, suruh pergi, suruh bawa pergi, kemudian tinggalkan di situ, tinggalkan Ka'bah, ditinggalkan di tempat yang tak ada tempat berteduh, yang ada hanyalah bebatuan sahaja. Secara ringkasnya, selepas itu Nabi Ibrahim pun patah balik ke Palestina bersama Siti Sarah, yang tak lama kemudian Siti Sarah pun juga melahirkan anak, yaitu Nabiullah Ishaq. Jadi Nabi Ibrahim menurunkan Nabi Ismail, menurunkan Nabiullah Ishaq. Dari Nabiullah Ishaq inilah nabi-nabi dari Bani Israel, dan dari Nabi Ismail inilah yang akhirnya melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Kemudian cabaran belum habis, Tuhan. Ya, cabaran Nabi Ibrahim belum habis. Apabila Nabi Ibrahim pergi ke Palestina, kemudian siapalah yang tak teringat? Orang Jawa bilang kangen, ya, kangen dengan anak, kangen dengan istri, ditinggalkan di tempat yang tak ada apa-apa waktu itu, tapi berkah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam berdatanganlah kabilah Jurhum datang. Kenapa? Sebab apabila Siti Hajar melihat bahan makanan, minumannya dan habis, Siti Hajar pun panik, bingung. Macam mana nak cari kemana ini? Dah tak ada air. Air dah tinggal sedikit nih, nak cari kemana? Akhirnya Siti Hajar pun lari-lari naik bukit Sofa, lari-lari sampai Marwah. Sofa, Marwah, Sofa, Marwah. Itulah yang pada akhirnya pelaksanaan ibadah sa'i. Saat Siti Hajar berlari-lari itulah di kakinya Nabiullah Ismail keluar mata air yang kemudian terkenal dengan air Zam-Zam. Zami, kata Siti Hajar, kumpullah kamu. Akhirnya airnya mengumpul. Apabila airnya mengumpul, sedangkan luar sana semua tak ada air. Biasanya jamaah, apabila ada air, siapa yang akan datang pertama? Burung-burung. Burung-burung datang. Apabila kabilah Jurhum melihat burung-burung, banyak burung-burung di sana, mesti di sana ini ada air, maka kabilah Jurhum datang. Apabila kabilah Jurhum datang, dia minta izin, bolehkah kami semua ini menjadi kawan kamu di sini? Siti Hajar alhamdulillah dipersilahkan, akhirnya hiduplah bersama kabilah Jurhum. Singkat ceritanya, Nabi Ibrahim pun patah balik ke Mekah, ke Bakkah, untuk tengok istri dan anaknya. Ujian lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi suka-sukanya tengok anak membesar, ya? Lagi suka-sukanya tengok anak membesar. Apa ujiannya lagi jamaah yang dirahmati Allah? Nabi Ibrahim bermimpi disuruh sembelih anaknya. Tengok, disuruh sembelih anaknya, disuruh menyembelih Nabi Ismail. Tengok cobaannya. Tapi karena Nabi Ibrahim sabar dalam menerima perintah Allah, dalam melaksanakan perintah Allah, Nabi Ibrahim jumpa kepada Nabi Ismail. Wahai Ismail, aku bermimpi menyembelih kamu. Apa pendapat kamu? Kata Nabi Ismail, laksanakan wahai ayahku, insyaallah ayah akan mendapati aku di antara orang-orang yang sabar. Sabar melaksanakan perintah. Nabi Ibrahim sanggup mengorbankan anaknya, manakala Nabi Ismail sanggup mengorbankan dirinya. Tengok, cobaannya begitu berat. Kita disuruh menyembelih apa jamaah? Cobaan kita tak ada apa-apa. Dan ini begitu besar cobaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, itu secara ringkasnya. Kemudian kalau kita tengok kisah selanjutnya adalah Nabiullah Musa alaihissalam. Nabiullah Musa cabarannya pun luar biasa. Dia berdakwah kepada Fir'aun. Fir'aun adalah bapak angkatnya sendiri, kan? Istri Fir'aun percaya ikut kepada Nabi Musa, namun Fir'aun tak mau. Cabaran pertama adalah Fir'aun. Selain daripada Fir'aun, cabarannya juga adalah dari kaumnya sendiri, yaitu Bani Israel. Apabila Nabiullah Musa menghadap Allah untuk bermunajat kepada Allah, kemudian Nabi Musa serahkan kepemimpinan untuk mengatur, untuk menjaga umatnya, diserahkan kepada saudaranya
yaitu Nabiullah Harun. Namun di sana ada seorang yang namanya Samiri. Samiri dia mengajak umat Bani Israel waktu itu untuk menyembah anak sapi, patung anak sapi. Jadi Nabi Ibrahim setelah bermunajat mendapatkan kitab Taurat, beliau mendapati kaumnya menyembah patung anak sapi. Cobaan. Banyak halangan-halangan. Kalaulah kita tengok kisah cerita dalam Al-Quran tentang Nabi Musa lah yang paling banyak ceritanya, paling panjang ceritanya Nabi Musa. Bagaimana Nabi Musa dengan Fir'aun, dengan ahli sihir Fir'aun, yang pada akhirnya cerita yang terakhir bagaimana Nabi Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir nak menyeberang ke Palestina. Apa yang dihadapi? Depan laut, kanan kiri bukit, sedangkan belakang adalah Fir'aun dan bala tentaranya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabiullah Musa untuk pukulkan tongkat ke Laut Merah. Terbelahlah menjadi dua Laut Merah tersebut. Nabi Musa dengan Bani Israel melaluinya. Selamat sampailah tepi sebelah. Melihat Nabi Musa dengan Bani Israelnya selamat sampai sebelah, kononnya si Fir'aun ini pun kejar. Fir'aun dengan bala tentaranya kejar. Apabila sampai tengah laut, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa pukulkan kembali tongkat, maka laut pun airnya akhirnya menyatu kembali. Saat itulah Fir'aun kononnya nak iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sudah terlambat. Kenapa? Sebab roh dah sampai sini, Tuhan. Roh dah sampai halqum. Kalau roh dah sampai halqum, taubat dah tak diterima lagi. Kalaulah kita dalam keadaan nazak, baru nak sadar, baru nak taubat, tak diterima, Tuhan. Itu pengajaran daripada apa yang terjadi kepada Fir'aun. Oleh yang demikian, kalau kita ingin bertaubat, jangan ditunggu-tunggu. Bila saja kita bertaubat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepatlah kamu minta ampun kepada Tuhanmu. Urusan taubat, urusan minta ampun jangan ditunda-tunda. Bila kita ingat kita ada dosa, kita minta ampun kepada Allah. Tak macam kita minta apa kepada manusia, office hour, di luar waktu kerja tutup, tak boleh terima apa-apa. Pintu maghfirah Allah senantiasa terbuka. Bila saja kita menghadap Allah, Allah senantiasa akan mengampunkan kita kalau kita minta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara cabaran Nabiullah Musa alaihissalam. Sama ada cabaran itu dari pemimpinnya, dari Fir'aunnya, ataupun juga kemudian dari kaumnya sendiri, yaitu Bani Israel yang degil. Ini memang termasuk yang degil. Baik, itu di antara sekelumit cerita Nabiullah Musa alaihissalam dalam menegakkan akidah, dalam mengajak umatnya kembali kepada Allah. Cobaan cabaran yang pertama adalah menghadapi umatnya, kaumnya sendiri yang telah beriman tadinya, kemudian mereka menyembah patung anak sapi yang diciptakan oleh Samiri. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara lagi yang termasuk ulul azmi adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Kita sedia maklum, Nabi Isa ini di antara nabi yang paling miskin, di antara nabi yang tak punya rumah,
dan belum sempat bernikah. Hidupnya dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi. Pasal apa? Nak membunuhnya. Cobaannya luar biasa Nabi Allah Isa alaihissalam. Bahkan fitnah yang diberikan oleh kaumnya, oleh masyarakatnya kepada ibunya sendiri, di mana kaumnya mengatakan bahwa ibu Nabi Isa, yaitu Siti Maryam, adalah seorang yang tak baik. Sebab Nabi Isa lahir tanpa ayah. Apa pemikiran kita jamaah yang dirahmati Allah? Kalau seseorang lahir tanpa ayah, mungkin kita akan cakap sekarang biasalah Ustaz, orang kanak-kanak lahir tanpa ayah. Tapi ini bukan karena hubungan seorang lelaki dan wanita, ya. Karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang bertemu dengan Siti Maryam, kemudian tiup tengkuk Siti Maryam, kemudian Siti Maryam pun hamil. Itulah asal usul kelahiran Nabi Allah Isa alaihissalam. Jadi menghadapi fitnah dan lain sebagainya. Kemudian Nabi Isa dikejar-kejar oleh orang Bani Israel. Bahkan satu lagi cobaan Nabi Isa, yaitu Nabi Isa mempunyai seorang murid yang pengkhianat. Apabila Nabi Allah Musa sembunyi, Nabi Allah Isa sembunyi dari dicari-cari oleh orang-orang Yahudi ini, seorang muridnya memberitahu di mana tempat persembunyiannya Nabi Allah Isa alaihissalam. Dia pun datang menyerbu tempat di mana persembunyiannya. Namun atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah merubah wajah muridnya tadi seperti wajahnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Dialah yang ditangkap kemudian disalib. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Itulah keyakinan kita jamaah ahli sunnah wal jamaah, meyakini Nabi Isa belum meninggal sampai sekarang. Nabi Isa nanti akhir zaman akan turun menegakkan syariat Islam, syariat Nabi Muhammad SAW. Hakikatnya orang-orang Yahudi tadi tidak membunuh dan tidak menyalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Mereka itu tidak membunuhnya, mereka itu tidak menyalibnya, hanya mereka diserupakan kepada seseorang yang seperti wajahnya Nabi Isa. Tak lain dan tak bukan, mereka yang diserupakan tadi adalah murid yang pengkhianat tadilah, tuan-tuan. Ini di antara cabaran Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, yang termasuk ulul azmi adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak lama lagi akan kita sambut hari kelahirannya, yaitu pada minggu hadapan dah disambut kelahirannya. 12 hari bulan Januari adalah 1 Maulid, 1 Rabiul Awal. Kalau kita berbicara tentang cabarannya Rasulullah SAW, luar biasa. Bermula dari lahir sudah tak ada ayah, kemudian ikut datuknya sampai 2 tahun, datuknya pun meninggal, kemudian ikut pamannya, dan membesar. Cabaran yang pertama yang dialami oleh Rasul, apabila Rasul umur 40 tahun, Rasul diangkat oleh Allah sebagai Rasulullah SAW. Kemudian Rasul pun berdakwah. Cabaran bukan dari orang luar, yang paling hebat cabaran dari paman sendiri, yaitu Abu Lahab dan Abu Jahal. Abu Lahab, inilah cabaran yang pertama yang menolak dakwah Rasulullah SAW. Kemudian
Apabila saat-saat yang genting, ya, macam-macam yang diterima oleh Rasul, cobaan cabaran yang diterima oleh Rasul luar biasa. Kemudian pada suatu saat-saat yang sangat diperlukan sokongan dan bantuan, saat itulah Allah menguji lagi kepada Rasulullah SAW, paman yang menjaganya, yang menjadi pembesar orang Quraisy, di mana orang Quraisy segan dengannya, sehingga orang Quraisy kadang-kadang nak menyakiti Rasul. Orang Quraisy agak berpikir sebab pamannya ada. Tapi saat itulah Allah Subhanahu wa taala menguji Rasul, pamannya diambil. Pamannya meninggal dunia. Tak lama kemudian Allah lagi uji lagi. Istri yang dikasih sayangi, yang menjadi tonggak perjuangan Rasul, yang sanggup mengorbankan segala kekayaannya demi perjuangan Rasul, juga diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cobaan, sehingga pada tahun itu dinamakan Amul Huzun, tahun kesusahan. Kemudian apa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Apabila keadaan di Mekah semakin kacau balau seperti itu, cobaan, cabaran, penghinaan, caci makian semakin teruk, Rasul kononnya nak dakwah ke Taif. Mudah-mudahan orang Taif itu mau menerima dakwahnya. Namun apa yang terjadi? Rasul sampaikan dakwah, anak kecil pun lempar batu, wanita lempar batu, semuanya menghina kepada Rasulullah SAW. Ya, menghina kepada Rasul. Rasul sabar aja. Kita ni tak pernah kena lempar, asatidah kita pun tak pernah kena lempar apa. Tapi Rasulullah kena lempar sampai keluar darah. Kemudian Rasulullah pun nak balik ke Mekah. Rasulullah istirahat di bawah pokok. Datanglah malaikat yang menjaga gunung namanya Bukit Taif itu, ya, yang menjaga gunung Taif. Malaikat ini datang, wahai Muhammad, izinkanlah aku untuk menjatuhkan puncak Taif kepada mereka supaya mereka ini mati. Apa jawabnya Nabi? Kalaulah orang biasa dalam keadaan dihina, penat, lelah, kemudian datang orang yang memberikan sokongan, orang yang ingin membalasnya, Rasulullah tak mau. Jangan buat seperti itu. Mereka tak tahu. Jangan. Justru Rasulullah doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kaumku ini ya Allah, mereka tak tahu. Tengok, salah satu kriteria ulul azmi tadi, justru apabila dalam keadaan disakiti seperti itu, mereka justru minta supaya umatnya diberikan hidayah. Itulah sekelumit jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh yang demikian jamaah yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, tak pernah sepi daripada ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Yang bermaksud, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kan? Takut, kemudian kelaparan. Nah, mungkin kalau kita tak lapar, Tuhan, ujian kita bukan kelaparan. Mungkin kawan kita yang di Somalia, kawan kita yang di Syria, mungkin. Kemudian kekurangan harta. Nah, ini mungkin income kurang, penghasilan kurang, jualannya tak laku. Nah, akhirnya kekurangan harta. Kemudian kekurangan jiwa, orang yang dikasihi meninggal dunia, anak yang disayangi meninggal dunia. Nah, ini ataupun buah
bagi mereka yang hidupnya seorang peladang, pekebun buah-buahan, mungkin hari itu buah-buahnya tak jadi. Pekebun anggur, anggurnya tak menjadi. Pekebun kurma, kurmanya tak menjadi, dan lain sebagainya. Ujian ini semua. Apa yang kita hadapi di Singapura pun juga sama. Hanya ujiannya berbeza-beza, Tuhan. Semua orang yang hidup diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermacam-macam cara Allah menguji kita. Tapi begitulah, apabila kita dalam hati kita, dalam diri kita telah tersemai sifat sabar, insya Allah kita akan dapat mengharungi ujian dalam menjalani ujian tadi dengan tabah. Ini dengan tabah. Sebab kita tahu ada rahasia di sana. Sebab dalam kesabaran ada rahasianya. Ada janji yang besar yang Allah berikan. Di mana tadi dalam sambungan ayat terakhirnya, wabasyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kalaulah tadi para rasul ulul azmi menerima ujian-ujian seperti itu, begitu juga kita tak akan terlepas daripada ujian. Siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah senantiasa akan diuji. Senantiasa akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, semakin tinggi ujiannya. Siapa yang semakin kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka juga semakin banyaklah ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah dikatakan dalam satu hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyadun nas bala'an al-anbiya summal ulama summal amsal fal amsal. Asyadul bala, yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi. Ulul azmi tadi itu. Selepas ulul azmi, nabi-nabi yang lain luar biasa juga ujiannya. Contoh Nabiullah siapa? Contoh Nabiullah Ayub alaihissalam contohnya. Ya, mendapatkan ujian, semua hartanya dibakar oleh iblis, anaknya semua meninggal dunia. Kemudian Nabiullah Ayub mendapatkan penyakit kulit dan lain sebagainya. Walaupun keadaan seperti itu tidak menjejas ibadahnya Nabiullah Ayub alaihissalam. Jadi semakin seseorang itu semakin kuat imannya kepada Allah, semakin kuat ujiannya, cobaannya. Ini semakin kuat. Jadi nak merealisasikan cita-cita, kadang-kadang cobaan-cobaan ini banyak sangat, jamaah yang dirahmati Allah. Contoh paling mudah, anak-anak kita yang akan menjalani exam, dia kepingin mendapatkan nilai yang bagus. Ujiannya pun banyak. Nak belajar, adalah acara TV yang bagus, kawan ajak kemana, kena ajak jalan dan lain sebagainya. Namun kalaulah terpengaruh dengan ujian cobaan seperti ini, apa yang dia inginkan akhirnya tidak menjadi. Sama dengan kita kepingin sehat, kan? Kita ini banyak yang berpenyakitan, kan? Darah tinggi dan lain sebagainya. Kita kepingin sehat, kita dah jumpa dokter dah bilang kena makan ini, kena jauhi ini. Namun cobaan, Tuhan, banyak cobaannya. Kita tak mengikuti arahan dokter, akhirnya apa yang kita inginkan, kesehatan tadi, tak menjadi. Contoh paling mudah, saya sendiri, Tuhan, ada penyakit gout. Kalau ikut dokter penyakit gout, tak boleh makan ini, tak boleh ini, tak boleh ini, tak boleh ini. Tapi ujiannya memang kuat. Pergi orang kawin, makanan beraneda, itu pun kat situ apa? Kambing. Nak makan ke? Tak nak makan. Kemudian pergi sebelah, di sana ada makanan-makanan yang mungkin mengandungi kacang-kacangan. Ini sedap, nak makan ke? Tak nak makan. Ujian juga semuanya. Kita akan terbawa atau tidak? Kalaulah kita ingat, kita kepingin sehat,
kita akan menjauhkan diri daripada ini semuanya. Sebab kita ada wawasan, kita ada kemauan. Begitulah dalam menjalani merealisasikan tujuan tadi. Dalam perjalanannya banyak cobaan dan cobaan. Maka itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan untuk menghasilkan apa yang kita inginkan tadi dengan sabar. Kemudian dengan sholat. Sholat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar memang, tapi doa jangan lupa. Maka dalam kehidupan kita jamaah, kita diperlukan duit. Apa duit? Di doa. Kita tak boleh lepas daripada doa. Kemudian yang huruf yang kedua, usaha. Doa saja tak usaha, tak boleh. Usaha takkan hanya sekali dua kali. Mesti yang nomor 3, istiqomah. Usaha berterusan. Usaha berterusan. Doa, usaha, istiqomah. Huruf yang terakhir, serahkan kepada Allah. Setelah usaha, doa, istiqomah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah ada azam dengan usaha, kemudian kita serahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasil tak hasil kita serahkan. Inilah ada hukum kaitnya dengan qada dan qadar. Maka itu seseorang dalam menerima ujian ini bermacam-macam. Ada orang yang tak boleh menerima ujian. Ya. Ada orang yang tak boleh menerima ujian. Akhirnya dia mengatakan Allah tak adil lah, Allah tak sayang lah. Sehingga apa yang terjadi? Dia stres. Bukan itu saja, bahkan terjadi juga bunuh diri. Karena tak boleh menerima kenyataan. Berapa banyak orang yang bunuh diri karena tak mau menerima kenyataan. Menerima ujian tak boleh. Dia tak boleh menerima ujian, cabaran ini tak boleh. Dia akhirnya bunuh diri. Yang nomor 2, ada orang yang menerima ujian dengan kesabaran. Kesabaran, dia sabar. Ya, dia terima saja. Dalam ayat tadi itu, wabasyiris sabirin, dia anaknya sakit, anaknya meninggal, kemungkinan diturunkan gaji, dia sabar. Idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengatakan apabila dapat musibah, dia mengatakan kita milik Allah dan kita juga akan kembali kepada Allah. Itulah yang disampaikan oleh Nabiullah Ayyub alaihissalam. Dia sabar menerima ujian daripada Allah. Kemudian ada lagi orang menerima ujian bukan setakat sabar, Tuhan. Dia ridho dengan ujiannya. Dia ridho dengan ujiannya ini. Nah ini, dia ridho. Dia merasa happy. Dia ridho dengan ujiannya ini. Itulah apa yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis daripada Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mukmin." Sangat heran perkaranya orang yang beriman ini. Begitu hebat perkaranya orang yang beriman ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya perkaranya orang mukmin semuanya baik-baik belaka. Orang yang beriman apapun juga yang menimpa kepadanya baik-baik belaka. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan hal itu tak akan terjadi kepada seseorang kecuali hanya kepada orang yang beriman. Ini kat sini jamaah.
nanti kita hati-hati. Ia tak akan terjadi kecuali hanya kepada mereka yang beriman. Apa kata Nabi? Idza asabatu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalaulah sesuatu kebaikan, sesuatu yang menyenangkan, ya, dia mendapatkan sesuatu yang baik, dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati, dia bersyukur. Dapat rezeki sedikit ke, banyak ke, dia bersyukur. Ya, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, maka itu baik bagi dirinya. Sebab dia bersyukur. Sedangkan syukur adalah suatu kebaikan bagi seseorang. Namun apabila dia mendapatkan sesuatu yang tak menyenangkan, fa in asabatu dharra sabara. Apabila dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, ya, katakanlah kalau anak-anak katakan yang belia-belia yang sekolah exam pass dengan grade yang bagus, dia bersyukur, alhamdulillah. Dia kembalikan kepada Allah bukan karena kepandaiannya, tapi atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila ditimpa musibah, ditimpa sesuatu yang tak menyenangkan, dia bersabar. Apabila ditimpa sesuatu yang tak menyenangkan, dia bersabar. Fakana khairan lahu, maka hal itu juga kebaikan baginya. Oleh yang demikian, jamaah yang dirahmati Allah, orang mukmin apabila dalam dua keadaan ini senantiasa dalam kebaikan. Dan memang dalam kehidupan kita tak pernah terlepas dari dua keadaan. Kalau tak happy, kalau tak suka, ya tak, susah. Kalaulah tak gembira, ya susah. Kalau tak untung, ya rugi. Kalau tak sehat, ya sakit. Namun kalau keadaan sehat, dia bersyukur, itu kebaikan baginya. Kalau sakit, dia bersabar, itu kebaikan baginya. Tengok, sehingga apa jua yang menimpa kepadanya mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, keadaan orang yang menerima ujian dari Allah bukan setakat sabar, bukan setakat ridho, tapi dia mensyukuri. Tengok, mensyukuri ujian yang ada, mensyukuri bala yang ada, dinikmati. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu dalam kitabnya, fa in kunta a'la min dzalik faridho wat taladdu. Kalaulah kita dalam menerima ujian itu boleh lebih daripada sabar, fa in kunta a'la min dzalik faridho, ridholah kamu terhadap ujian, fattaladdu, dan rasakan kenikmatan ujian tersebut. Inilah yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tingkatan yang ketiga, yang keempat nih. Apabila menerima ujian dari Allah, justru dirasakan satu kenikmatan. Itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ya apa yang boleh saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam kita menginginkan apa yang telah kita cita-citakan awal tahun ini, di mana setiap keinginan mesti akan menerima ujian dan cobaan dan cabaran. Mudah-mudahan daripada kisah Nabiullah Nuh sehingga kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kita teguh, kukuh hati kita dalam menerima ujian tadi, sehingga apa yang kita cita-citakan akan menjadi terrealisasi. Kita hanya pilih sama ada kita akan bahagia dunia ataupun bahagia akhirat. Kita ingin, kalau menurut doa kita ingin fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, bahagia di dua-duanya. Ataupun kita ingin bahagia salah satunya, bahagia di dunia saja
atau bahagia di akhirat saja, atau kemungkinan kita hancur di dua-duanya. Dunia pun tak bahagia, akhirat pun tak bahagia. Maka untuk mencapai matlamat fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, satu di antara elemen yang mesti ada pada diri kita adalah sifat sabar. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah, sabar dalam menerima ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apabila kita menerima ataupun telah tertanam, tersemaikan dalam jiwa kita sifat kesabaran tersebut, mudah-mudahan kita masuk dalam golongan yang Allah sebutkan, ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itulah sedikit sekelumit yang boleh saya sampaikan. Ada kebaikannya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kekurangannya karena kekurangan diri saya sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita menjadi seperti apa golongan yang telah disifatkan oleh Allah tadi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ya nafi bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahma. Allahumma ij'alna minas sabirin. Allahumma ij'alna minas sabirin. Allahumma ij'alna minas sabirin. Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'd tafarruqan ma'suma. Subhanallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi asy-syafi'il musyafa' wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wa bikum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum